Mungkin ada beberapa yang sudah join, Gapatma dari sebelumnya sudah follow, sudah cek. Mungkin ada yang baru dengar dan pengen tahu. Secara di poster sih tulisannya memang ini Gapatma adalah komunitas dan media pembelajar komunitas dan media milik para pembelajar demokrasi ekonomi. Kenapa ini perlu ada? Kita mungkin bisa lihat dari situasi Indonesia terkini. Ini grafis saya ambil dari blognya Pak Faisal Basri yang menunjukkan bahwa secara umum orang-orang yang ada di top 1% terkaya di Indonesia, yang biru ya, 1% itu biru, top 10% itu yang merah, itu tuh menguasai banyak sekali, boleh dibilang mayoritas kekayaan yang ada di Indonesia. Contoh kita bacanya tahun 2018, 1% orang paling kaya itu menguasai hampir setengah. Bahkan 2015 sempat lebih dari setengah. Ini 1%. Berarti kalau orang terkaya di Indonesia, anggap aja kita udah 250, hampir 300 lah ya, 300 juta misal. Berarti 3 juta orang itu menguasai setengah dari semua kekayaan yang ada di Indonesia. Kayak senjang banget kan, timpang banget. Seharusnya nggak seperti ini. Dan lalu 10%-nya, top 10% yaitu sekitar 30 juta orang menguasai 3/4-nya. Jadi kalau kita balik pola pikirnya, 99% orang Indonesia, yaitu sekitar 270 juta, itu rebutan setengahnya dari kekayaan Indonesia. Lalu untuk yang 90% sisanya tadi ya, kalau kita lihat yang ini, rebutan seperempat kekayaannya doang. Pandemi ini juga semakin membuat kita lebih gamblang ya, bahwa sebenarnya itu ini sistemnya masih ada yang salah gitu, antara sistem politik kita yang dianggap, oh kita bisa kok menentukan kemajuan negara kita dengan nyoblos 5 tahun sekali. Pandemi ini menonjolkan bahwa tidak seperti itu ternyata. Tetap saja mereka yang di atas sana itu egois, mengambil hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya, politik dinasti, dan ya bahkan situasi pandemi aja teman-teman juga pasti ngikutin kan, bahwa bansos saja diembat gitu. Itu sesuatu yang sangat aneh sebenarnya. Padahal ini punya kita bareng-bareng kan. Maksudnya anggaran negara itu kan dari pajak, dari semua yang kita sumbangkan. Dan ya sekali lagi pandemi ini yang membuat ini lebih menonjol. Tanpa pandemi sebenarnya mungkin kita semua sudah merasakan, tapi dengan adanya pandemi lebih banyak orang yang merasakan dan melihat ini ada yang salah deh. Begitu banyak orang yang begitu mudahnya kehilangan pekerjaan, perlu bantuan sama temannya, dan tapi pemerintah juga tidak sebegitu baiknya dalam mengatasi semua ini. Solusi apa yang ada? Kebanyakan memanfaatkan pemerintah yang latah ya. Maksudnya seringkali kita viral based policy gitu. Jadi kalau nggak viral, nggak diurusin. Kalau nggak rame, nggak diperhatiin. Ini contohnya waktu ada isu vaksin COVID itu hampir saja tidak gratis gitu ya. Lalu dibikin kampanye oleh Mas Sulfikar Amir, dia dosen di NTU, sosiolog. Ini menang sebenarnya kan. Maksudnya kampanye itu menang bahwa pemerintah akan menggratiskan beberapa bulan yang lalu ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga melihat kan bahwa sebenarnya mulai ada antrian-antrian yang tidak jalur resmi lah. Kayak, perusahaan bisa mengambil antrian lebih maju duluan dengan nama vaksin gotong royong, dengan istilah-istilah yang manis lah. Jadi step pertama biasanya orang-orang melakukan pressure secara ya online maupun offline ya, walaupun sekarang lebih banyak online. Lalu berikutnya ada yang berusaha dengan ya udah, karena pemerintah sekarang jelek, ini kan politik, ya udah aku ikut bikin kendaraan politik sendiri, PSI. Dulu saya salah satu orang yang sangat, wah menarik ini PSI, orang-orangnya muda, terus pola pikirnya mungkin berbeda dengan yang sudah incumbent gitu ya. Tapi setelah kita lihat, mungkin teman-teman juga merasakan, ya gabung-gabung aja gitu ke pemerintah, tidak menjadi oposisi atau apa, dan sekalinya pun rame, misalnya ini menolak gaji dan tunjangan anggota DPR, realitanya pas rapat, ya mereka tanda tangan juga gitu. Jadi kayak, ini juga belum jadi solusi. Berikutnya ada yang memang dari grassroots, contohnya Solidaritas Pangan Jogja. Mereka mandiri ketika COVID kan mereka melihat banyak yang susah buat yang sekedar makan aja sulit. Mereka membangun dapur solidaritas yang memberikan makanan secara gratis. Ini contohnya dari bawah ya, dari grassroots. Lalu ada juga yang ya lebih pengen menggabungkan. Aku pengen tetap ada untung, tetap bentuknya tuh bisnis, bukan yayasan atau bukan gerakan saja supaya sustainable, tapi aku pengen impact-nya sosial gitu, yang sekarang ramai disebut namanya social entrepreneurship. Jadi beberapa solusi ini, contoh ya, solusi existing, mulai dari campaign atau pressure kepada pemerintah secara online,
lalu membangun kendaraan politik sendiri atau think tank sendiri bisa, atau ya ini membangun dari bawah grassroots dalam bentuk komunitas, dalam bentuk gerakan, yayasan, atau ya menggabungkan bisnis dengan impact sosial. Kalau saya sendiri melihatnya, ini mungkin teman-teman bisa sepakat bisa enggak, nanti bisa kita discuss. Ada beberapa kekurangan. Satu, tidak mengubah tatanan politik dan ekonomi secara jangka panjang. Case by case, rame di titik-titik tertentu, tapi tidak merubah secara besar. Kedua, kekuasaan dan kekayaan tetap terkonsentrasi di orang-orang tertentu. Ya tidak merubah, kembali ke atas lagi ya, tidak merubah gitu, struktur kekuasaan dan kekayaan. Karena itu akar masalahnya. Ketiga, belum ke tahap membangun kekuatan bersama dalam kendali bersama. Jadi sebenarnya kalau ada suatu kekuatan yang kita miliki bersama dan kita kendalikan bersama, mungkin ini akan berbeda. Yang bermasalah itu adalah distribusinya. Sekali orang udah masuk DPR, nanti anaknya jadi anggota DPR, nanti istrinya gantian jadi anggota DPR. Itu aja terus, dinasti. Atau tantenya, siapanya, tetangganya lah. Gitu. Jadi distribusi kekuatan dan kekayaan yang salah. Dan keempat, tidak menyentuh ranah kepemilikan. Karena setelah, ya kalau dari saya pribadi melihatnya, dan teman-teman dapat mah, kayak ya kepemilikan ini sesuatu yang tidak disentuh. Selalu, ya misalnya ada program dari pemerintah, ada bantuan langsung tunai, ada jaminan kerja, pelatihan kerja, tapi tidak ada menyentuh ranah kepemilikan, apa yang kita kendalikan bersama. Jadi solusi sebenarnya apa? Ya kalau dari kami di Gapatma, ini saya mengambil foto, ya, bukan foto ya, scan, tulisan Bung Hatta dari buku namanya Demokrasi Kita. Ini tahun 60. Yang di highlight merah itu ya. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Tadi ya. Kita sudah merasa, oh negara kita demokratis. Kita bisa kok menentukan masa depan kota kita dengan memilih wali kota, memilih anggota DPRD. Provinsi kita milih gubernur. Negara kita milih presiden. Tapi ya seperti yang kawan-kawan sadari juga, dan beberapa yang saya temukan di netizen di Twitter juga, mereka ngelihat, lah kita cuma dilihat pas pemilu ya, dimanis-manisin, dijanjiin ABCD, tapi setelah selesai coblosan ya masing-masing urus diri sendiri. Jadi ya itu, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu ya omong kosong, cuma guyon aja kayak, wah kamu sudah bisa memilih, ini kemajuan kita, hak suara itu penting. Bahkan orang yang sakit aja waktu zaman COVID, tenang saja, yang terkena COVID pun di rumah sakit tetap bisa nyoblos gitu. Ini cara mikirnya gimana sih kok kebalik-balik gitu? Mana yang lebih penting? Hak untuk hidup atau hak untuk nyoblos? Tapi demi, ya kalau boleh dibilang sebenarnya ini logis gitu. Ketika demokrasi politik dan ekonomi itu tidak berjalan beriringan, cuma demokrasi politiknya yang ditonjolkan gitu. Nanti mereka yang berada di posisi kekuasaan akan sangat dekat dengan mereka yang di posisi kekayaan. Saling dukung satu sama lain. Di sini ilustrasinya, you scratch my back, I'll scratch yours. Gitu. Jadi kayak, ya aku bantu deh kamu. Misalnya simpelnya gini ya, mau kampanye kan mahal di Indonesia ya. Terus nggak mungkin kalau modal sendiri, harus sana-sini. Nanti ketika jadi, kan ada komitmen, ada janji. Misalnya bagi-bagi proyek, contoh ya. Atau dibikin regulasi yang memudahkan untuk membangun usaha-usaha berikutnya. Jadi ya lingkarannya di mereka-mereka yang di atas doang. Pemegang kekuasaan dengan pemegang kekayaan. Kita ya cuma jadi, ini kedelai apa keledai ya hewan tuh? Keledai yang cuma, lah kok aku cuma dapat segini doang. Orang-orang nyebutnya kroni kapitalisme, tapi menurutku ini kapitalisme aja. Kapitalisme ujung-ujungnya akan begini, karena kekuatan dan kekayaan terkumpul di sedikit orang. Nah, orang-orang itu aja yang dealing satu sama lain gitu. Kita cuma nonton, cuma tahu hebohnya, cuma tahu julidnya waktu keluar beritanya di KPK gitu misalnya. Ya ini, kalau tidak ya oligarki yang berkuasa. Pemegang kuasa dan pemilik uang itu berkelindan, saling membantu. Apalagi ya dengan belum demokrasi ekonomi, warga kita kebanyakan itu miskin. Ya. Kebanyakan itu miskin, sangat mudah dimanipulasi, janji-janji manis, terus ya serangan fajar, mau coblosan, tiba-tiba ada selipin uang berapa gitu kan. Makanya subur. Tapi lucunya warga kita juga pemaaf dan pelupa gitu. Berkali-kali kan ada orang udah terbukti korupsi, misalnya berapa tahun kemudian dia bisa nyalon lagi gitu. Terus ya dipilih lagi jadi, kayak heran aja sih. Kita tuh pemaaf gitu dan pelupa. Walaupun pas keluar beritanya pertama, wah jelek ini orang, jahanam, bla bla bla. Beberapa tahun kemudian, orang itu sudah menjadi orang penting lagi gitu. Gak ada henti-hentinya. Ya sebenarnya yang paling kelihatan dan cukup populer itu, kalau yang teman-teman tahu,
yang namanya Video Sexy Killers judulnya, dari Watchdog. Dia memfokuskan pada topik batu bara. Ini contoh diagram yang digunakan ya. Intinya pemegang kekuasaan, ketua partai politik, dengan pemilik perusahaan, itu tuh kayak, lah ini teman semua gitu sebenarnya. Jadinya ya mereka yang di atas enak, itu nonton aja kita rebutan, remah-remah. Nah, sebenarnya mungkin sebelum lebih dalam lagi, kenapa demokrasi ekonomi itu bisa menjadi solusi? Kita mulai dari definisi. Apa sih demokrasi ekonomi itu? Kalau menurut pasal 33 ayat 4 UUD 45, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini baca kalimat ini menurut teman-teman apa rasanya? Kalau buat saya sih kayak kok ngambang banget sih bahasanya tuh apa? Tinggi-tinggi sekali gitu ya. Normatif gitu ya. Normatif sekali gitu kan. Wah, indah gitu ya, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian. Ini tapi realisasi nyatanya menurut saya pribadi minimal omong kosong gitu. Cuma indah normatif sudah. Tapi yang dimaksud dengan kebersamaan itu gimana? Efisiensi berkeadilan itu apa? Berkelanjutan itu bagaimana? Berwawasan lingkungan itu apa? Kemandirian itu apa? Dan apakah itu yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi? Belum tentu sebenarnya. Jadi ini berusaha menjabarkan demokrasi ekonomi, tapi realisasi di lapangan, apakah teman-teman melihat nilai-nilai ini ada di sistem ekonomi kita sekarang? Kalau buat saya sih enggak. Saya suka istilah demokrasi ekonomi yang digunakan oleh Pak, namanya Noam Chomsky. Kalau teman-teman pernah tahu ya, Noam Chomsky ini ya profesor, sebenarnya dia profesor bahasa, tapi banyak menulis tentang imperialisme, media gitu ya. Dia nyebut economic demokrasi itu adalah, economic democracy means that the participants in economic institutions decide on the policy of the institution. Mungkin simpelnya adalah sistem ekonomi di mana seluruh keputusan pada suatu institusi ekonomi itu diambil oleh mereka yang terdampak terhadap keputusan itu. Jadi bayangin misalnya di sini pabrik kalau ada keputusan masalah wah kita sepi nih order menurunin gaji misalnya. Biasanya yang sekarang terjadi keputusan berasal dari atas dan bawah harus menerima saja. Kalau ada serikat pekerja baru bisa protes. Tapi kalau misalnya demokrasi ekonomi berjalan di perusahaan tersebut, maka perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh para pekerjanya. Sehingga kalau mau ada pemotongan gaji, yang memutuskan siapa? Yang terkena dampak kan pekerja. Ya pekerja yang ngobrol. Kita mengurangnya berapa? Siapa yang mau dikurangi? Siapa yang jangan dikurangi? Karena anaknya banyak. Gitu. Sesimpel itu. Ya nggak simpel juga sih. Realitanya di Indonesia jarang sekali. Di luar ada beberapa. Tapi itulah ekonomi demokrasi. Gitu. Institusi ekonomi ini macam-macam ya. Tadi kan contoh paling sederhana pabrik. Terus toko ya, store gitu. Misalnya Alfamart, Indomart gitu misalnya. Atau bahkan universitas. Kenapa di sini dimaksudkan universitas masuk ke institusi ekonomi? Ya karena kebanyakan orang masuk kuliah kan buat kerja kan, ya ujung-ujungnya terkait dengan ekonomi juga gitu. Banyak hal yang hampir semuanya itu terkait dengan ekonomi. Itu ekonomi, demokrasi ekonomi. Tapi di sisi lain mungkin bisa dibungkus lagi sedikit. Kalau menurut saya bisa disusun sebagai sistem ekonomi di mana kita bersama-sama memiliki dan mengendalikan institusi ekonomi yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari secara demokratis. Satu orang satu suara, bukan satu saham satu suara. Jadi titik pentingnya adalah kita sebagai pemilik. Kalau kita sebagai pemilik, artinya kalau misalnya ada profit, yaitu buat kita. Kita bagi-bagi dengan cara yang kita mau. Dan kita kendalikan bersama-sama, bukan oleh investor yang diantah berantah atau cuma direksi yang ya sebenarnya nggak tahu di lapangan seperti apa. Dan tadi satu orang satu suara, karena kalau PT misalnya yang paling simpel ya teman-teman tahu, itu kan satu saham satu suara. Saya masukin, saya punya 5 lembar saham, Mas Bima punya 10 lembar saham, suara saya itu cuma 5, suara Mas Bima 10, 1:2. Tapi kalau di institusi yang demokratis, suara saya sama suara Mas Bima sama bobotnya, walaupun misalnya saya naruh simpanan lebih besar. Suara saya 1, suara Mas Bima 1. Ya tentu teman-teman mikir kayak emang bisa jalan, nanti malah ribut. Terus nanti itu urusan lain ya, kapan-kapan kita diskusi lagi. Tapi menurut saya itu malah menghargai manusia sebagai manusia gitu. Karena saya sama-sama pekerja di sini, suara saya harus sama-sama didengar di sini.
Misalnya saya sama Mas Bima sama-sama pekerja di perusahaan X gitu ya. Ya kan kalau ada apa-apa saya kena juga, Mas Bima juga kena. Jadi satu orang satu suara, memanusiakan manusia kalau menurut saya. Jadi sebenarnya tuh kalau di penjelasan pasal 33 sebelum amandemen itu ada. Jadi kalau teman-teman tahu undang-undang atau UUD itu kan di belakang ada penjelasan tuh untuk mendetailkan. Maksudnya apa sih kata-kata di depan? Penjelasannya tuh gini, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Tapi setelah amandemen ini dihilangkan. Jadi sebenarnya memang para founding father itu sudah jelas. Pasal 33 itu kan membahas sistem ekonomi. Kata-katanya kan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan kan sebenarnya ngambang. Ini maksudnya apa? Ya, di sini digamblangkan asas kekeluargaan itu koperasi. Demokrasi ekonomi itu apa? Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Jadi kita yang mengorganisir. Jadi sebenarnya Bung Hatta itu ya sudah visioner bahwa ujung-ujungnya kapitalisme dengan mode produksi yang sekarang ada itu akan hilang, gitu. Akan menghasilkan situasi seperti sekarang, kesenjangan yang begitu tinggi. Makanya sebenarnya koperasi yang menjadi jawaban. Koperasi itu bentuk taktisnya ya, tapi tema besarnya namanya demokrasi ekonomi. Tapi realitanya di Indonesia, ya mungkin teman-teman malah taunya koperasi bodong, Pandawa lah, Cipaganti lah, terus taunya ya koperasi tempat minjem uang dengan bunga yang lebih besar, atau rentenir berkedok koperasi gitu yang sering orang tahu. Dan sebenarnya impact-nya koperasi terhadap ekonomi kita sekarang juga masih kecil. Kontribusi ekonominya ini dari Pak Menteri sendiri yang menyampaikan ya, cuma 0,97%. Walaupun keanggotaan koperasi kita 8,41% dari penduduk, kontribusi terhadap PDB 5,54, simpan pinjam tuh 60%, hampir 60% dari total koperasi yang ada. Jadi kayak aku teman-teman, apakah lancar? Iya, hilang. Sempat hilang ya? Oh ya, sempat hilang barusan hilang. Pas di slide ini atau sebelumnya? Iya betul. Nah, slide ini. Pak Teten nih. Oke. Ya ini mungkin ulangi sedikit, Pak Teten, Menteri Koperasi UMKM sendiri yang menyampaikan data-data seberapa besar sih kontribusi koperasi ke ekonomi Indonesia. Bisa dilihat, ya angkanya masih menyedihkan gitu, kecil. Nggak sebanding lah dengan PT atau ya bentuk-bentuk usaha yang lain. Makanya ya wajar kalau kita dianggap remeh. Koperasi apa sih? Ya tadi reputasinya jelek, dianggap kecil, malah kementeriannya aja koperasi dan UMKM gitu. Jadi sudah dianggap koperasi nggak akan gede, di UMKM aja terus. Gitu. Apa yang salah? Karena kalau teman-teman tahu, ya mungkin kalau tidak semuanya di sini belum menemukan koperasi ini salah satu solusi untuk masalah-masalah ekonomi yang ada sekarang. Nanti ya join aja ke Gapatma gitu. Kita discuss bareng kenapa sih teman-teman di Gapatma mayoritas melihat demokrasi ekonomi dan koperasi sebagai solusi. Tapi kita melihat ini, ada sebuah jarak yang besar antara koperasi yang seharusnya, kayak nilai-nilai koperasi yang sebenarnya dibayangkan oleh founding father maupun komunitas internasional, koperasi itu gini, dengan realita koperasi yang ada di Indonesia. Gitu. Jauh. Banget bahkan. Kita bisa dibilang jelek. Kan? Ada gap. Nah, gap itulah yang sebenarnya pengen Gapatma masuki dengan membentuk komunitas dan media milik para pembelajar demokrasi ekonomi. Tadi background-nya ya, sekarang masuk ke apa sih Gapatma itu? Nanti kalau teman-teman mau nanya, tadi Mas Bima udah share ini ya link Slido. Bisa taruh di Slido-nya itu. Soalnya kalau di chat langsung nanti takutnya tenggelam ya, tolong dicek, dimasukin ke Slido. Aku lanjut lagi. Gapatma adalah komunitas dan media berbentuk koperasi multi pihak yang fokus membahas demokrasi ekonomi dan koperasi. Tadi ya, demokrasi ekonomi itu sistem ekonomi yang makronya, koperasi itu implementasi taktisnya. Bentuknya koperasi. Setiap orang bisa menjadi kontributor dan semua orang bisa menjadi pembaca di sini. Apa itu koperasi multi pihak? Nanti dijelasin. Awalnya tuh 5 orang. Ada saya, Sena, sebagai koordinator, ada Mas Bima di sini, Decision Keuangan, ada Mas Bimo Aryo, Kurasi dan Translasi, ada Kurniawan, Grafis, Fikri Akbar, Komunitas. Kenapa Gapatma ini adalah jawaban? Sekali lagi,
Karena saya rasa, dan teman-teman Gapat merasa, mungkin teman-teman yang hadir di sini juga merasakan, banyak orang mulai merasa sistem ekonomi yang saat ini ada itu salah. Di mana simpelnya gini lah, ya situasi pandemi yang seharusnya kita saling support, saling bantu, muncul nilai-nilai solidaritas, tapi itu dari bawah, gitu, dari grassroots justru, bukan dari pemerintah. Kita melihat bahwa tadi bansos saja bisa digarong gitu. Dan kesenjangan ekonomi begitu parah. Ada orang yang besok susah makan, di sisi lain ada orang yang dengan entengnya bisa membeli tas mahal 40 juta, 50 juta tanpa pikir panjang. Bisa beli mobil Lamborghini, Ferrari, dan kawan-kawan tanpa, bahkan nggak cuma satu gitu, bisa 2, 3, 4. Aneh gitu, aneh. Tapi teman-teman itu belum tahu solusi apa yang bisa menjawab kegelisahan ini secara berkelanjutan dan jangka panjang. Yaitu kembali lagi kepada, coba dilihat di Instagram, Twitter, atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Solusi-solusi yang ada itu sebenarnya tadi, kalau yang kami lihat, ya case by case, jangka pendek gitu. Tadi, pressure secara viral kepada pemerintah lewat online. Lalu, coba bikin partai sendiri. Kan mulai bermunculan nih partai-partai baru. Atau tadi, ya udah kita bikin komunitas, yayasan, tapi kan bergantung kepada donor nanti jadinya. Atau bikin social entrepreneur, social enterprise. Tapi ya untuk mengkombinasikan antara tetap perlu untung tapi juga impact sosial, gimana cara menyeimbangkannya gitu. Dan apakah dengan social enterprise ini tuh pihak yang dibantu masuk ke dalam organisasi, atau ini tetap ada dua pihak yang dibantu dan pihak yang membantu. Intinya ini diskusinya masih berjalan terus ya. Tapi dari sisi kita, Gapatma, kita pengen teman-teman bisa melihat bahwa demokrasi ekonomi dan koperasi itu jalurnya. Jadi Gapatma membantu kita semua memahami cara membangun ekonomi yang lebih adil bagi semua. Sampai mana sih Gapatma itu? Ya sekarang kita main channelnya itu adalah Instagram. Lumayan, sudah masuk 760 follower. Dengan kita mulai tuh tahun lalu awal ya, sekitar Januari awal. Tidak setahunan lah, sudah setahunan. Buat yang belum follow, silakan monggo di follow ya Instagram. Kita paling sering di sini. Lalu hal yang paling sering kita lakukan adalah diskusi online seperti ini. Kita rekam diskusinya, lalu kita edit sedikit, kita taruh di YouTube. Lumayan sudah ada hampir 200 subscriber. Sekali lagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe. Dan kita ada komunitas Discord hampir 100 ya. Ini 2 tambah 97 ya, 99 orang yang gabung ke Discord. Discord ini simpelnya adalah kita komunitas, terus ada channel-channel di sebelah kiri ini ya. Jadi kita kalau diskusi itu enak, bisa sesuai topik. Kalau kita bikinnya WA group, misalnya ada orang ngomongin A, nanti ada yang mau ngomongin B, nggak bisa. Nah di sini kita udah bisa kelompokin, ngomongin A di sini, ngomongin B di sini. Itu progres kita sampai saat ini, secara general. Apa sih programnya ke depan? Begini. Ada 3 hal yang akan kita, 3 tema lah yang akan kita lakukan. 1, terkait konten dan kampanye. 2, perpustakaan. 3, komunitas dan bank data. Saya coba jelaskan satu-satu. Konten dan kampanye itu apa? Secara garis besar ada 2. 1 konten original, 1 itu kurasi konten. Konten original itu apa? Jadi ya kita bikin diskusi seperti ini. Ini kan konsep dari kita mengundang pihak-pihak yang sekiranya menarik untuk kita ajak diskusi. Contoh seri yang paling panjang yang kita punya itu Disko Pekerja. Diskusi Koperasi Pekerja. Sudah sampai nomor 5. Bentar lagi ada nomor 6 ya Mas Bima ya? Ada nomor 6 ya, bentar lagi. Minggu depan. Minggu depan. Itu diskusi. Lalu ada infografis. Misalnya kita bikin informasi tentang ya hal-hal yang mengenai demokrasi ekonomi dan koperasi dalam bentuk infografis di Instagram. Artikel, video, kelas, pelatihan, riset, dan event-event. Lalu ada kurasi konten. Kurasi konten ini, ya kita kan banyak artikel dari luar negeri atau dari teman-teman di luar Gapatma yang membahas topik yang sama atau sekiranya relevan. Nah, kita repost atau kita bungkus sedikit supaya teman-teman tahu, oh ini loh artikel yang bagus, ini loh video yang bagus. Atau bahkan kita ada beberapa yang kita terjemahkan. Gitu. Kalau ada teman-teman yang jago menerjemahkan, bisa join. Kita perlu banget teman-teman untuk menerjemahkan. Karena yang kita lihat, banyak artikel bagus di luar negeri, bahasa Inggris. Cuman, ya meski bahasa Inggris sudah menjadi hal yang cukup standar ya untuk menjadi kemampuan atau tahu bahasa Inggris, tapi tetap saja ada teman-teman yang prefer bahasa Indonesia. Kita pengen
memberikan akses kepada mereka pula. Lalu info event yang bagus-bagus terkait demokrasi ekonomi dan koperasi, dan repost konten. Ini terkait konten dan kampanye. Perpustakaan. Perpustakaan ini gimana? Karena tadi Gapatma ini adalah komunitas dan media. Ini mungkin cenderung ke medianya ya. Kita campaign konten. Lalu terkait komunitas, dan karena ini kan kita komunitas pembelajar. Kita belajar dari mana? Nah, kita pengen bikin perpustakaan. Tapi perpustakaan ini artinya sih sebenarnya lebih ke bukan hanya buku. Aset apapun atau benda apapun yang bisa kita gunakan buat belajar bareng. Tapi miliknya Gapatma, supaya apa? Supaya misalnya buku nih udah dibeli. Bukunya buku impor, kan lumayan tuh 300.000, 400.000 gitu ya. Kan mahal. Sekali dibaca kan mungkin nggak setiap saat perlu dibuka-buka lagi kan. Nah, jadi Gapatma aja yang beli bukunya, lalu bukunya ini jadi milik kita bareng-bareng, yang mau baca bisa datang ke perpustakaan, atau ya kita pakai ongkir lah, misalnya biaya ongkir. Dikirim ke Sulawesi, dikirim ke Medan yang mau baca. Karena kan ongkir paling berapa ya? Paling 50.000 mungkin ya. Dengan harga buku 300.000 kan worth it tuh buat diongkirin misal. Atau kita bisa membeli lisensi film. Ada film-film dokumenter yang keren-keren, yang kita suka, misalnya relevan dengan topik demokrasi ekonomi. Kalau kita masing-masing beli tiketnya atau beli aksesnya, bisa mahal. $10, $5 per orang. Tapi kalau kita beli atas nama institusi, agak lebih mahal, mungkin bisa sampai puluhan dolar atau hampir 100 gitu misalnya. Tapi sekali dibeli, kita bisa pakai buat bareng-bareng semuanya. Ini contoh dua aja ya, buku sama film. Buku pun bisa digital, untuk PDF atau hal-hal yang digital lain. Misalnya kita punya board game misalnya, ada board game juga. Jadi board game kita beli, kita produksi beberapa, lalu yang mau main datang aja, kita bisa main bareng. Apa belum perlu beli sendiri-sendiri. Dan ya, gratis selama berlangganan. Jadi nanti ada skema berlangganan, akan diceritakan di akhir. Untuk fisik hanya menanggung biaya ongkir. Lalu bank data dan komunitas. Jadi kita akan set up database ekosistem. Ekosistem ini apa? Kan kalau kita mau bangun ekonomi yang demokratis, perlu banyak support. Misalnya support permodalan, support pembinaan, support pendirian koperasinya. Kita akan periodically update suatu database ekosistem ini, supaya teman-teman tuh nggak bingung. Ini kalau aku mau bikin koperasi, ngomongnya sama siapa ya? Atau aku kalau koperasiku perlu modal nih, siapa yang bisa aku ajak ngobrol buat aku dapat modal? Contoh. Lalu grup chat berbasis channel di Discord, tadi yang sudah diceritakan ya. Ya, kita pengen komunitas Discord ini tuh, biasanya kalau teman-teman yang mainan hobi nonton YouTube ya, kan YouTuber tuh bikin komunitas Discord, atau gamer bikin komunitas, terus ngobrol di sana. Karena ya enak Discord buat ngobrol dengan orang-orang yang memiliki minat yang mirip. Dan kita udah pisah-pisahkan berbasis channel, supaya topiknya enak ngobrol. Ketiga, forum sambat. Jadi ya tadi, kita kan gerah dengan situasi ekonomi yang ada sekarang. Ya bisa saling curhat lah, bisa saling ngobrol, kayak situasiku kayak gini, atau usahaku kayak gini. Gimana ya? Contoh. Lalu forum berbasis thread. Ini belum ada sih yang berbasis thread. Berbasis thread itu maksudnya bayangin kayak Kaskus. Masih pada main Kaskus kayaknya sekarang. Jadi bisa satu topik, terus di-reply oleh banyak orang. Kalau Discord kan lebih ke tempat ngobrol ya, kayak grup chat gitulah, tapi bisa-pisah channel. Cuma kalau kita mau fokus ke satu topik saja, yang dilempar oleh satu orang, yang lain reply di topik tersebut saja, nah mungkin kita perlu bikin yang bentuknya forum kayak Kaskus gitu. Tapi ya kita cari yang open source atau murah supaya mudah digunakan, tapi kita nggak keluar biaya banyak. Itu ya program terdekat yang kita mau bikin ke depan, konten dan kampanye, perpustakaan. Tapi ya tadi, perpustakaannya jangan dibayangkan hanya berisi buku ya. Intinya apapun hal yang bisa kita pelajari bareng-bareng, dimiliki secara bersama-sama. Untuk mendukung proses tadi, pembelajar. Kita semua pembelajar. Bank data dan komunitas. Saling sharing info, ada ini yang bagus nih, artikel ini bagus, atau aku nemu report yang bagus. Itu juga bank data. Oh, ini belum aku taruh ya, bank data satu lagi. Gimana cara gabungnya? Mungkin kalau sudah ada yang penasaran atau pengen coba. Sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan struktur kepemilikan. Jadi Gapatma ini adalah multi-stakeholder co-op atau koperasi multi-pihak dengan 3 tipe keanggotaan. 1 itu konsumen, 2 itu produsen, 3 itu pekerja. Ini salah satu eksperimen pertama di Indonesia ya, terutama dalam konteks media. Jadi mohon masukan dan tanggapan, atau kayak, ini maksudnya gimana sih? Gak apa-apa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi intinya, kalau kamu mau gabung,
dalam konteks beneran jadi anggota, jadi pemilik, anggota itu pemilik ya, dalam konteks koperasi. Syarat keanggotaannya umum seperti ini. Satu, bersedia membayar simpanan pokok 100.000 di depan, cuma sekali di awal, sekali aja. Lalu ada simpanan wajib nanti 5.000 per bulan. Wajib ini lebih ke ya untuk permodalan koperasinya, tapi 5.000 per bulan berarti kan setahun cuma 60.000. Seharusnya tidak terlalu mahal. Lalu bersedia memberikan data diri, ya yang tipikal lah ya, nama, alamat, tanggal lahir, KTP, dan kawan-kawannya. Hak dan kewajibannya secara umum seperti anggota koperasi pada umumnya. Ya bisa ikut rapat anggota, bisa dipilih menjadi pengurus, bisa jadi pengawas, bisa ikut mengusulkan kebijakan di koperasi. Tapi yang agak beda, karena kita multi pihak, kita ada bobot suaranya. Untuk konsumen, kontributor, dan pekerja itu beda. Konsumen 25%, kontributor 35%, pekerja 40%. Ini masih draft, belum kita ketok palu, kita masih menyusun. Gapatma ini masih dalam proses pendirian koperasi badan hukumnya beneran. Jadi kok teman-teman gabung sekarang ini, nanti bisa ikut ngusulin, kayak, oh bagusnya gini mas, bagusnya gini mbak. Supaya benar-benar jadi ini milik kita bareng-bareng. Justifikasinya kenapa konsumen itu paling kecil, pekerja paling besar? Karena konsumen kan komitmennya paling kecil ya. Konsumen itu kan consume. Dia membaca, nonton video, akses artikel, baca infografis. Tapi komitmennya kan kecil. Dia bisa aja tiba-tiba hilang atau lepas. Kontributor itu komitmennya lebih tinggi. Karena dia harus kontribusi tulisan, kontribusi konten, kontribusi video. Gitu. Lalu pekerja itu lebih tinggi lagi komitmennya. Kalau pekerja itu artinya mereka digaji oleh Gapatma untuk kerja di Gapatma. Makanya kita beri suara yang paling besar. Gitu. Ini pendetailan sedikit konsumen atau pembaca. Syarat keanggotaan tambahannya adalah telah membeli barang dan atau jasa senilai minimum 100.000 secara total di Gapatma. Untuk produsen, kontributor, syarat keanggotaan tambahannya adalah telah terlibat dalam minimum 6 konten yang terpublikasi. Minimum dan keterlibatan yang dimaksud ini bisa macam-macam. Bisa sekedar mengusulkan artikel ini bagus, bisa mentranslate, bisa membuat ilustrasi, bisa membuat voice over, kalau misalnya kita bikin video yang ada suaranya, bisa membuat caption, jadi banyak. Konteks keterlibatan itu banyak. Tapi harus terpublikasi, karena kan kita pasti banyak konten yang mungkin ya tidak memenuhi standar, atau kurang, atau gimana. 6 konten yang terpublikasi di channel-channel kita. Lalu pekerja, syarat keanggotaan tambahannya adalah telah bekerja full time selama minimal 6 bulan berturut-turut. Ya, tapi mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan, konteks pekerja full time ini masih belum ya. Kita sekarang masih volunteer semua. Paling setahun 2 tahun ke depan kita ada di ranah konsumen dan produsen, pembaca dan kontributor. Tapi harapan kita tentu ini bisa menjadi sesuatu yang sustain. Jadi harus ada pekerjaan yang baik. Gimana supaya mandiri? Seperti tadi ya, kalau komunitas, yayasan, kolektif itu kadang bingung ini gimana supaya hidup. Nanti bergantung pada donor takutnya kan. Supaya mandiri, kita ada beberapa pemasukan, revenue. Ada langganan bulanan, ada merchandising, kelas online maupun offline, lalu event organizing. Ini beberapa opsi. Nanti kalau ada teman-teman ide, ya kita bisa obrolin lagi. Untuk langganan, agak didetailin sedikit ya. Berlangganan ini dalam konteks sebagai pembaca ya, atau konsumen. Kita ngeplan harga berlangganannya itu sebesar 1% dari UMP terendah di Indonesia. Info sementara, Jogja, andalan ya. Jogja itu UMP-nya 1,7. 1%-nya itu berarti kan sekitar 17.000. Nah, kita bulatkan sedikit 17.500. Tujuannya supaya sebanyak mungkin orang bisa ikut, bisa join, bisa langganan. Jadi, kita akan perbarui terus tiap tahun ketika ada update UMP, ya biasanya kan tiap November Desember ya. Kita akan sementara ini rencanakan maksimal 1% dari UMP terendah supaya sebanyak mungkin orang bisa bergabung. Manfaatnya apa kalau kamu langganan? Bisa request konten, bisa vote konten, bisa dapat additional exclusive konten yang mungkin tidak kita bukakan kepada mereka yang tidak berbayar. Lalu diskon untuk acara dan kelas yang berbayar. Diskon merchandise, exclusive merchandise, lalu tadi akses kepada perpustakaan. Ini bisa kita sesuaikan lagi, atau teman-teman lihat, wah ini kurang menarik nih, aku bayar 17,5 buat ini doang mah kurang. Nggak apa-apa, kita obrolin lagi. Sekali lagi, ini kan punya kita bareng-bareng nantinya. Kalau terasa kemahalan, ya nanti kita atur. Tapi kalau misalnya ini terasa kurang dan kayak, wah ini malah kita nggak sustain mas nanti. Ya nggak apa-apa, diusulin naikin juga nggak apa-apa. Atau ada
usulan-usulan lain, misalnya harga langganan tetap segini nggak apa-apa, tapi nanti kita set up simpanan khusus, jadi kita bisa naruh duit lebih buat dipakai oleh koperasinya, tapi tetap dapat return gitu ya. Kalau saya nyimpan lebih banyak, misalnya saya dapat bagi hasil atau apa, ini kita bisa obrol. Ini merchandising, contohnya ya, kita yang kemarin udah jalan itu kaos, yang saya pakai juga sih, kelihatan kaos. Terus ya, atau yang lain-lain, kalau ada yang ide lain-lain boleh, apa ya, gelang, tas, atau stiker, apapun. Sekarang sementara yang pernah kita lakukan tuh kaos. Lalu kelas online dan offline. Ini kan kita pernah promote kelas koperasi platform yang internasional. Nah, kita kepikirannya misal kita bikin kelas yang di Indonesia, konten-kontennya kita transliterasikan ke bahasa Indonesia dan kita sesuaikan dengan konteks Indonesia, terus kita bikin kelasnya misal. Lalu event organizing, kita sempat bikin namanya layar tancap online. Jadi kita minta akses film, filmnya kita screening online lewat Zoom gitu, tapi pakai tiket. Waktu itu tiketnya 15.000 per orang, nontonnya online. Contoh ini ya, atau event organizing lain. Dan satu lagi, kita mau ada bikin event namanya Festival Demokrasi Ekonomi. Itu ya pengennya sih tahun ini ada. Tujuannya apa? Supaya kita tuh tiap tahun ada milestone gitu. Kayak, oh tahun ini kita udah sampai sini. Terus ada momen untuk kita ketemu bareng, ngobrol bareng, saling sharing, tahu satu sama lain. Kayak, oh kamu sesama koperasi di kopi ya, kita ngobrol yuk. Best practice-nya gimana? Oh kamu koperasi pekerja desainer grafis ya? Aku juga nih, apa aku join ke kamu aja ya? Kayak untuk mempertemukan orang-orang yang belum bertemu sebelumnya. Ya kita bikin festival supaya ada momennya aja. Karena sebenarnya realitanya, di forum-forum seperti ini, diskusi yang kita lakukan online ini, Gapatma sudah sering menjadi tempat orang buat, tuh, ada kamu toh, kayak, tahu ada si ini, gitu. Terus connect di luar forum. Ada di Discord, baru tahu ternyata dia sama-sama concern terkait koperasi syariah, terus ngobrol, lanjut di luar forum, lewat DM gitu. Tapi kita pengen ada festival demokrasi ekonomi supaya ada milestone yang kita bisa banggakan bareng-bareng. Oh kita udah sampai sini loh tahap perkembangan demokrasi ekonomi dan koperasi di Indonesia gitu. Nah yang lain-lain sebenarnya ya ini iseng aja sih ya. Ada yang tahu nggak kenapa namanya Gapatma? Gapatma. Atau 334455. Ada yang mau coba di chat boleh deh. Ada yang kepikiran nggak kenapa namanya Gapatma? Kalau yang ya, udah tahu langsung dari aku jangan jawab ya. Yang belum tahu. Kalau yang langsung pernah ngobrol sama aku atau pernah ya mungkin yang sering ikut Gapatma ya jangan jawab dia kalau yang udah tahu. Tapi kalau ada yang mau iseng, apa itu Gapatma? Kenapa 334455? Taruh chat boleh kalau ada yang mau. Nina jawab enggak. Enggak tahu ya. Enggak guna sama sekali. Iya. Ya udah mungkin ya ini buat teman-teman ya. Siapa tahu ada yang ngide-ngide. Jadi dulu tuh pas nyari nama awalnya kita sempat disebut Demeko ya. Karena kan demokrasi ekonomi gitu kan. Demeko gitu. Ada beberapa yang ngomong Demeko. Tapi dirasa Demeko itu terlalu umum karena kan siapa tahu ada teman-teman yang lain yang sama-sama pengen membangun demokrasi ekonomi. Kalau kita mengambil nama Demeko nanti terlalu ngambil lah di ruang itu gitu kan. Kita terus ya waktu itu aku yang mikir-mikir namanya apa ya. Dan ya tadi sebenarnya kembali kepada yang sudah sempat di dalam presentasi. Oh Pak Hotma ini juga ada. Tanggal 3 bulan 4. Cukup asik nih. Menarik. Menarik, Pak. Masud Masih Lalahi didirikan tanggal 3 bulan 4 tahun 2005 dengan 2 orang anggota. Cukup panjang ya 2005. Ya. 2005 kayak lama banget ya. Ya, ini kita baru setahunan Januari 2000. Saya masih SD, Pak, 2005, Pak. 2005 masih SD. Iya, Mbak Nina masih juga yang nggak berpikiran. Jadi gini, kalau teman-teman perhatikan tadi di awal, kita kan ada bahas terkait pasal 33 ayat 4 UUD 45 ya. Ya dari situ aja sebenarnya. 33 ini pasal 33. 4 di sini tuh ayat 4. Terus 45 yang di sini tuh UUD 45.
Nah, terus kenapa ada 5 tambahan 1 lagi nyempil? Ya kalau ngelesnya mah Pancasila ya. Ngelesnya. Kenapa ngelesnya? Karena kan udah 33, 44, sekalian lah 55 gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya ditanya kenapa 334 atau 55, pasal 33 ayat 4 UUD 45 Pancasila atau sila kelima, bisa juga seperti itu, keadilan sosial. Gitu. Rada-rada maksa-maksa gimana gitu kan. Terus ya double-double 33 44 55. Nah, lama-lama ngomong 33 44 55 capek. Panjangan. Ya udah, Gapatma. Terinspirasi dari Ji Samsu ya. Gapatma. Ya itu aja sih. Dan kita rasa Gapatma cukup aneh, maksudnya sebagai sebuah nama kan yang penting ya mudah diingat dan nggak sama dengan yang lain sebisa mungkin ya. Tadi Dem Eko itu terlalu apa ya, demokrasi ekonomi jadi kayak kesannya terlalu umum, terlalu keambil gitu kan. 3345 capek ngomongnya, udah kita potong aja gampang. Dan ke depan kita akan bawa nama ini ke seterusnya. Ya gitu, jadi 33. Tapi yang agak lucunya adalah, dulu kan, ini tambah sedikit ya. Kan tadi aku bilang ini pasal 33 ayat 4. Karena awalnya, saya mikirnya, pasal 33 ayat 4 bagus nih, kata-kata demokrasi ekonomi ada gamblang di Undang-Undang Dasar. Tapi kan setelah dipelajari lagi, pasal ayat 4 ini tuh sebenarnya omong kosong. Jadi kayak ya, sayang gitu. Tapi nggak apa-apa, karena udah terlanjur jadi nama. Ya mungkin 334455 ini hanya sekedar ceritanya, tapi nama kita adalah Gapatma. Ya sayangnya itu sih. Pas awal, ayat 4 bagus nih, demokrasi ekonomi adalah tadi ya, berkelanjutan, kemandirian, dan lain-lain. Gitu. Setelah dipelajari lagi, ini mah normatif. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Sudah menjadi nama ya Gapatma. Nah, kita sudah di penghujung acara. Nah, kalau minat gabung beneran, untuk saat ini, teman-teman yang ada di sini, saran dari kami adalah follow Instagramnya dulu. Nanti akan ada info lebih lanjut. Dan kalau yang beneran mau ikut, masuk ke Discord. Karena begini, statusnya sekarang, kita sedang memproses pendirian anggaran dasar. Ngedrafting anggaran dasar. Akta pendirian ya, supaya nanti bisa dimasukin sebagai beneran badan hukum koperasi. Sudah beberapa lama berjalan, agak tertunda sedikit. Tapi ya kita sudah ngobrol dengan beberapa teman yang ada di sini juga untuk memfinalkan bentuknya. Nantinya kalau itu udah jadi, kita bisa ada badan hukum benerannya, jadi kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak dengan lebih formal. Ya resmilah kita menjadi anggota dari koperasi Gapatma ini. Gitu. Jadi kalau buat sekarang, teman-teman yang penasaran, yang pengen join, belum ada nih form pendaftaran yang beneran form pendaftaran, belum ada. Follow dulu aja Instagram, nanti kita akan sering update di sana. Dan sekiranya beneran penasaran, join aja ke Discord. Karena di situ kita akan lebih taktis teknis ya. Itu beneran kita ngobrolin rencana, operasional, drafting anggaran dasar, dan lain-lain. Instagram itu lebih ke satu arah kita menyebarkan informasi, tapi bukan diskusi. Dan ini, karena ini milik bersama, ayo dimatangin bareng-bareng. Buat yang penasaran dan mau. Kalau sekarang belum pengen, nggak apa-apa. Minimal follow Instagramnya dulu. Mungkin nanti beberapa minggu lagi, kita sudah ada form yang lebih jelas, proses yang lebih jelas, baru di titik itu mau join, boleh juga. Bebas dari teman-teman lah gimana. Ya, karena sesuai dengan prinsip koperasi kan, terbuka dan sukarela ya untuk masalah mau gabung apa enggak. Jadi nggak harus sekarang, nanti juga nggak apa-apa. Paling itu dulu untuk dari sayanya.